Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama SD Integral, pasti bisa. Allahu Akbar. Yes. Baik, anak-anak kelas 6, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan SBDP kelas 6. Langsung saja ke materi pembelajarannya. Baik, mengenal karya seni patung. Karya rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi yaitu lukisan dan kain batik. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk karena bentuk-bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Tujuan pembuatan patung biasanya adalah untuk dipajang dan dinikmati keindahannya. Fungsi patung yang pertama adalah sarana ibadah untuk agama tertentu atau agama lain. Yang kedua, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Dan yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Serta yang kelima adalah dinikmati keindahan bentuknya. Contoh patung Nusantara yang cukup terkenal adalah patung dari daerah Kasongan, yaitu dari daerah Yogyakarta. Patung dari Kasongan umumnya terbuat dari tanah liat. Kerajinan patung dari Kasongan biasanya disebut gerabah. Hasil kerajinan gerabah Kasongan bermacam-macam seperti patung Panokawan dan Loro Blonyo. Alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu, dan pahat, serta amplas. Bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Setiap bahan lunak mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tanah liat yang baik untuk patung harus bersih dari kerikil, rumput, dan benda lainnya, serta tidak terlalu lembek atau terlalu keras. Patung dari tanah liat memerlukan proses pengeringan yang relatif lama. Akan tetapi, patung dari tanah liat lebih mudah dibentuk sesuai keinginan pembuatnya. Bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Contohnya batu, kayu jati, dan marmer. Akan tetapi, patung yang digunakan menggunakan bahan keras tidak perlu dikeringkan seperti patung yang menggunakan bahan lunak. Alat-alat yang digunakan untuk membuat patung juga disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Alat untuk membuat patung dari bahan lunak misalnya butsir, meja putar, dan cetakan. Alat untuk membuat patung dari bahan keras misalnya palu, pahat, dan amplas.
Coba perhatikan. Membuat pot dengan menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dan meja putar sebagai alatnya. Sudah sering ya kita lihat itu ya. Baik anak-anak, tetap perlu kita ingat ya. Dalam hadis dengan tegas Nabi bersabda bahwa membuat patung yang menyerupai makhluk hidup dilarang dalam Islam, sebab dinilai menandingi Allah Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Kenapa kita harus mempelajari Ustadz? Karena kita memang ada pembelajarannya dan kita harus tahu teknik-teknik yang digunakan dan juga bahan-bahannya, alat-alatnya. Jadi sebagai pengetahuan kita. Baik, untuk presensi kalian bisa tulis di kolom komentar. Kemarin lupa ya. Jadi terima kasih banyak telah memperhatikan dari awal sampai akhir ya. Untuk tugas-tugasnya kalian bisa lihat di deskripsi. Jadi Ustadz kasih tahu dikit nih, sedikit aja. Jadi membuat bahan lunak, contohnya plastisin dari adonan tepung. Bahan-bahan dan langkah-langkahnya bisa lihat di link deskripsi. Mau dibuat apa plastisinya Ustadz? Dibuat mobil, bahan-bahan atau makhluk yang tidak hidup ya. Buat mobil, buat botol, buat kotak. Terserah kalian. Buat sekreatif mungkin melalui bahan-bahan yang sudah kalian ada di dapur, insya Allah ada. Bunda-bunda kalian punya. Ini biasanya tepung terigu, tepung tapioka atau kanji, dan tepung beras berserta lem putih dan pewarna makanan. Itu saja dari Ustadz Tian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.